Yo guys, balik lagi sama gue di channel Martin. Salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate informasi ya seputar Bitcoin dan BNB ya. Karena banyak juga yang nanyain, bang gimana nih si BNB, apakah jadi ke $1000 gitu, apa jadi nggak nih gitu kan teman-teman. Banyak yang nanyain kayak gitu. Jadi hari ini akan saya bahas ya untuk seputaran Bitcoin dan technical analisisnya BNB. Dan sebelum dimulai, sekali lagi saya mau ucapin selamat tahun baru di tahun 2022 ya. Jadi semoga lebih baik dibandingin tahun sebelumnya guys, buat kita semua. Amin. Oke guys ya, jadi langsung aja ke inti videonya. Ini adalah analisa ataupun price action ya. Ini price action dari Bitcoin time frame 4 jam yang akan saya analisa ya teman-teman. Kemarin memang dia sampai kisaran ataupun koreksi sampai kisaran 45.800-an dolar. Kemudian market going up ya. Di sini kita bisa lihat ya, jelas sekali market going up sampai ke kisaran 48.500-an dolar. Cuman ya menjelang tahun baru langsung short nih teman-teman ya, menjelang perpindahan ya ke tahun baru langsung ditekan nih, tekanan sellernya kencang banget nih teman-teman ya. Persis dari perpindahan candle nih teman-teman ya. Ini time frame 4 jam by the way. Langsung short nih dari 48.000 sekian ya sampai ke kisaran 45.600-an dolar teman-teman. Nah kemudian sekarang ini lagi koreksi kecil lah ya, ataupun kita bisa lihat market up lagi hampir ke sekitaran 47.000 dolar. Nah kemudian kita coba tarik garis trend line ya, support dari sini ke bagian bawah sini ya teman-teman ya. Di sini terbentuk semacam trend line support. Kemudian dari high-nya di sini ya kita ambil ya teman-teman. Nah di sini ini terbentuk seperti semacam yang namanya falling wedge pattern ya teman-teman. Jadi market going up ya, kemudian dia koreksi, going up, koreksi lagi, dan sekarang lagi going up. Jadi bermain di dalam dua ya trend resisten dan support ini. Nah jadi syaratnya ya menurut saya untuk si Bitcoin ini, ketika memang dia koreksi lagi nih ya, mungkin ketika dia up kemudian koreksi ya, kemudian up ke reject, koreksi lagi ya, dia ini tidak boleh ya, ataupun sedalam-dalamnya itu di kisaran 45.000 sampai 45.300 dolar. Di kisaran ini ya teman-teman ya, di sekitar area itu Bitcoin harus mampu bertahan untuk going up kembali ya. Kalau memang Bitcoin terkoreksi di bawah 45.000 dolar ya teman-teman, menurut saya udah invalid ya untuk falling wedge pattern ini. Oke, nah kemudian yang nanyain targetnya ya teman-teman ya, targetnya itu di kisaran berapa ya, di sekitar sini 51.500 sampai 52.000 dolar. Tentunya sebelum mencapai target ini ya, target dari kenaikan breakoutnya si falling wedge pattern ini ya, kita harus lihat juga ada beberapa area resisten, yaitu pertama trendline ini, next lagi di kisaran 48.000 dolar, next lagi di 49.200 dolar, next lagi di 50.200 dolar, dan next yang tadi menjadi target yaitu kisaran 51.500 dan sampai 52.000 dolar. Jadi itu ada beberapa area resisten sebelum memang dia mampu mencapai ataupun meretest di target breakoutnya dia. Ya dimana itu juga kita bisa lihat ya, berarti strong resistance juga. Karena memang ini 1, 2, 3 sudah 3 kali ke reject ya. Semoga saja market going up ya, market going up dan mampu testing dan akhirnya mampu breakout ya teman-teman di atas 51.500 sampai 52.000 dolar. Dimana juga kan banyak info juga ya teman-teman untuk pekan pertama atau minggu pertama di bulan Januari setiap perpindahan tahun itu biasanya tanda kutip ya teman-teman, market itu going up atau Bitcoin itu going up 7% ya sampai 36%. Nah kalau memang ya kita ukur dari misalkan dari harga sekarang lah ya, kalau 7% nya berapa sampai maksimalnya 36% kan kalau melihat history teman-teman. Oke, kita ukur aja sebentar guys. Sebentar kita ukur pakai. Oke guys, minimal dari sini ya. Kalau memang 7% ya, itu sampai kisaran berapa? Itu sampai di sekitar ya sini lah ya. Tuh teman-teman, di sekitar 50.000 dolar, sekitaran itu teman-teman. Kalau memang maksimalnya di 36% ya, itu sampai berapa gitu kan? Sebentar kita cek ya teman-teman. Kalau memang market rally sampai maksimalnya 36%, itu sampai di resisten berapa nih? 36%. Nah, di sini ya, di sekitar 63 sampai 64.000 dolar, yang sebelumnya juga kita bisa lihat ini pas banget nih teman-teman ya. Tepat sekali dengan resisten nih. Sebelumnya menjadi resisten dan support juga nih. Tuh teman-teman ya. Jadi memang untuk kenaikan minimalnya ya, kalau memang kita lihat di story di 7% itu yang masuk di kisaran 50.000 dolar, yang mana itu menjadi resisten, dan kalau maksimalnya di sekitar 36% itu juga resisten juga, kisaran 63.000 sampai 64.000 dolar. Nah, jadi kita tinggal melihat nih ya, sampai seminggu ke depan pergerakan market
dia up sampai berapa sih gitu teman-teman dalam seminggu awal ya. Disclaimer ini minggu awal teman-teman. Kalau memang kita melihat untuk histori sebelumnya 7% sampai 36%. Oke, teman-teman ya. Nah, kemudian kalau memang ini nggak terulang ya teman-teman, untuk dia breakdown ya bisa aja dia retest ke bawah lagi kisaran 45.000. Nah, kemudian kalau memang dia tidak breakout, dan pertanyaannya kalau dia breakdown ya teman-teman dari area akumulasi yang pertama yang sudah saya infokan, bisa saja dia terbreakdown sampai kisaran 42.000 $43.000 di area-area sekitar sini nih teman-teman. Untuk dia ngejar ke bagian shadow, bagian lower candle-nya dia sebelumnya ini di tanggal 4 Desember 2021 teman-teman. Jadi memang bisa aja begini berproses, dia seperti kelihatan breakout ya, kemudian dia terkoreksi lagi, bisa saja dia mengejar ke sini untuk lanjutin penguatan. Ya, ini untuk skenario terburuknya. Kalau memang sekarang ini dari falling wedge pattern ini invalid dan dia tidak mampu untuk breakout. Ya, teman-teman, jadi itu disclaimernya dengan beberapa skenario udah saya infokan ya untuk si Bitcoinnya. Oke guys, jadi itu sekilas untuk Bitcoin. Next kita bahas untuk BNB. Nah, BNB ini time frame daily ya, teman-teman ya. Dia bermain di ascending channel. Kita bisa lihat ya, di bagian atas ini menjadi resisten ya, seperti biasa ya. Bagian atas itu menjadi resisten, dia ke reject 1 dan sebentar saya tabelin 2 kali. 2 kali dia ke reject. Di bagian bawahnya support ini mampu dipertahankan ya, ini 1 kali, dan sekarang lagi testing untuk bagian support bawah dari si ascending channel ini. Semoga kuat teman-teman. Oke, semoga kuat. Kita bisa lihat ya, kalau memang pertanyaan dia kuat, apa yang harus dilakukan seperti sebelumnya. Ketika memang dia kuat ya teman-teman, di sini dia kuat retest, dia harus nge-break dulu nih dua indikator ini atau garis EMA 21 dan 34, garis warna merah dan biru ini. Ketika dia mampu nge-break dan dia retest, nah, ketika retest ini dia harus mampu nih teman-teman ya, harus kuat dipertahankan nih. Oke, dia kuat bertahan, lalu dia up, retest lagi, baru going up kembali. Gasnya untuk si BNB sama seperti sebelumnya. Ketika dia retest sekarang dia mampu dipertahankan, kemudian dia harus break dulu nih teman-teman. Kemudian nanti dia retest lagi ya. Untuk EMA 21 dan 34-nya mungkin kan nanti garisnya begini kan. Dia retestnya harus kuat dan untuk melanjutkan penguatan. Jadi kurang lebih seperti ini nih. Ya, kalau memang saya gambarin di bagian yang kosong, ketika dia retest, dia going up, kemudian retest, dan di sini adanya transisi teman-teman. Ya, yang sebelumnya ya teman-teman menjadi area resisten, ini di break, kemudian potensial menjadi support dan mampu dipertahankan, dia breakout kembali dari area resisten terakhir sebelumnya dan juga bertahan ataupun mampu dipertahankan posisinya dari area resisten sebelumnya. Nah, disinilah teman-teman kita bisa lihat untuk si BNB bisa siap untuk melanjutkan penguatannya kembali. Ya, kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, sekarang yang nanyain kalau memang dari ascending channel ini sendiri, target rasionalnya untuk si BNB sampai berapa sih? Kita bisa lihat ya, garis putus-putus ini juga berfungsi menjadi area support dan resistance. Berarti kalau dia istilahnya berproses di sini dan going up dulu ya, garis putus-putus ini di sekitar 9.200-an. Sekitar area 9.200-an. Dan di area istilahnya trendline resisten ini itu di sekitaran 11 juta sampai 12 jutaan rupiah teman-teman. Jadi itu adalah beberapa target ataupun resisten yang masih rasional ya berdasarkan si ascending channel ini ya. Jadi ini adalah target pertama ataupun resist 1 dan ini menjadi resist kedua teman-teman. Oke, dan itu sudah mendekati yang namanya $1.000. Kalau $1.000 kan sekitaran 14 sampai 15 juta ya. Jadi sudah mendekati area itu teman-teman. Jadi buat kalian yang memang ya sudah istilahnya mau cicil atau averaging down di area-area sekitaran 7,4, 7,3 dan lain sebagainya, siap-siap istilahnya mengurangi posisi jika memang market going up nyentuh di beberapa target resisten ini. Gitu ya, teman-teman ya. Untuk yang mau tradingin si BNB, tentunya dengan analisa lagi, Dior lagi teman-teman, biar lebih mantap lagi ya kalian dalam memutuskan keputusan. Ya, dengan segala resikonya. Kalau memang dia tidak mampu dipertahankan posisinya dan kalian sudah cicil beli di sini, siap-siap cicil beli lagi di beberapa support bawahnya kalau memang dia breakdown, teman-teman. Ya, kemudian kalau kita tarik garis Fibo ya, teman-teman ya. Garis Fibo kita lihat ataupun kita tarik dulu. Dia ini memang sudah bermain ya. Saya tarikin ini biar lebih jelas tulisannya. Di antara retracement 0,3 sampai retracement 0,5. Jadi dia berada di tengah-tengah nih dari tarikan garis Fibo. Ya, jadi di mana itu juga menjadi golden ratio. Tapi perlu diketahui ya kalau memang market si kripto ini kan volatile banget, bisa saja dia ke retracement 0,6 atau sekitaran 6.500.000. Jadi ini ada beberapa target support ya, tahun 1, 2 dan 3-nya itu di kisaran 6.500.000 ya. Karena memang market kripto itu kan volatile banget, bisa saja dia koreksi sampai retracement 0,6 baru melanjutkan penguatan. Tapi memang umumnya di kisaran atau antara 3
retracement atau golden ratio ini teman-teman, target penurunannya itu yang pertama di kisaran 7,6, di yang kedua itu di retracement 0,5 atau sekitaran 7 juta, next lagi di retracement 0,6 atau sekitaran 6.500.000. Jadi itu adalah 3 support untuk si BNB terdekatnya. Dan di swing low-nya ya teman-teman itu di sekitaran 4.600-an sampai 4,7, sekitar area itu ya, di sini nih, area ini. Ya, teman-teman ya. Jadi udah saya infokan untuk target resistennya yang rasional, kemudian beberapa area support terdekat, dan di swing low-nya yang saya ambil di berapa, teman-teman. Ya, tentunya kalian bisa dior lagi untuk bisa menentukan pilihan kalian. Itu aja teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan seputaran Bitcoin dan BNB. Ya, next nanti mungkin saya akan informasikan, mungkin di hari besok kalian bisa request lagi koin apa yang pengen kalian lihat saya analisakan. Itu aja, dan semoga bisa membantu video dari saya, semoga bisa bermanfaat, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.